Jadi kalau dulu Arema tuh di mana-mana kalau Keras, main ya. pasti ribut. Pulang pasti dikawal sama polisi. Arema itu. Wah, udah. Malang lawan Stanley Mamaya Presma Manado. Ya ketemu Stanley Mamaya. Ya udah di situlah awal saya kena sanksi. Berantem. Ya, sebenarnya bukan dari saya sendiri karena kalau di Malang itu kekeluarganya luar biasa. Ya kan sama temen tuh respeknya luar biasa. Dan saat itu salah satu asisten Ivan Kolev tuh Alexander Dimitrov, betul, ya. Sekarang ya. jadi pelatih timnas Bulgaria. Betul, ya. Kemarin lawan sempat ketemu. Ketemu kemarin. Iya, dia kemarin dapat tugas di mix zone juga sempat ya, tegur aja, nggak tegur aja. Ya, salah satu asisten Ivan Kolev di tahun 2007. Oke. Ya. Nah, selain kisah-kisah menarik nih, Coach Karis sepulang dari Italia balik ke Arema sempat kena sanksi. Oh, kena sanksi. Kena sanksi. Itu ceritanya gimana, Coach? Bisa kena sanksi 2 bulan ya? 2 bulan ya. 2 bulan. Ya satu hal kami sebenarnya Arema ini tim impian saya dulu. Awal masih kecil, masih ya idola tim. Karena saya era Galatama itu tim yang saya senang itu Arema, pada saat itu ada Perkesa kalau nggak salah itu. Perkesa 78 itu. Jadi lewat coba baca aja dulu kan. Arema itu salah satu timnya nih bagus. Saya sering lihat ada kompetisi Galatama. Di tim salah satu, tapi setiap main kok keras itu. Ya, setelah pulang dari Italia, ya kebetulan saya dapat momen itu dipanggil Arema untuk memperkuat Arema di Liga 3 tahun 96-97. Ya kan, ya cukup senang aja, bangga gitu. Ya kan. Cukup senang, jadi memang harus menyesuaikan dengan karakter itu, ya kan. Memang seiring berjalannya waktu di kompetisi, saya udah awalnya saya 3 atau 4 pertandingan awal tuh masih cadangan. Oke. Ya karena belum dapat feel-nya belum dapat belum bisa adaptasi belum dengan nyetel ya dengan cara bermain Arema. Setelah pertandingan keempat, pertandingan kelima, akhirnya saya mainin terus. Oh, saya gila main bola. Ya, supporter seneng apa segala macam. Dulu kan kalau di Malang kan ditonton Aremania itu, yang penting kita sebagai pemain udah nggak mikir yang lain-lain nih. Pokoknya saya main, ya disorakin penonton, tambah semangat, menang, wah itu luar biasa. Ya. Itu pernah grogi nggak sih kadang-kadang kayak gitu kalau disorokin penonton gitu? Kalau disorakin penonton untuk kebaikan kita, untuk support kita ya tambah gila dulu kok di Malang. Tekanan semakin harus kita mesti effort lebih gitu. Seiring berjalan waktu di kompetisi, kita main di Manado nih, ya kan. Dengan karakter ciri khas Arema, tahu sendiri kalau dulu Arema itu di mana-mana kalau main pasti ribut. Pulang pasti dikawal sama polisi. Arema itu. Wah, udah. Malang lawan Stanley Mamaya Presma Manado. Ya ketemu Stanley Mamaya. Ya udah di situlah awal saya kena sanksi. Berantem. Ya, sebenarnya bukan dari saya sendiri karena kalau di Malang itu kekeluarganya luar biasa, ya kan, sama temen tuh respeknya luar biasa. Jadi masih muda juga pada saat itu, ada temen kena sikut, yang nyikut Stanley Mamaya, saya dari samping, ya kan refleks, mukul juga akhirnya. Nah itu cerita kelamanya. Ya, itu nggak patut ditiru. Jadi, karena satu menyesuaikan dengan kondisi Arema, karakter Arema itu sendiri. Dan pada saat itu masih muda. Ya. Itu sekitar tahun 2006 berarti ya? Nah, tahun 98. 98. Pulang dari Bereti. Pulang dari Bereti langsung ya. Ya, saya di Arema 96-97. Nah, itu cerita awal. Ya, kena sanksi. Iya. Dan kalau kita lihat dari CV-nya kan ini klub-klub besar semua nih, dan dari Persija, Persib, Sriwijaya yang dapat trofi, dapat juara Sriwijaya. Double winner di Sriwijaya. Sriwijaya, Coach RD saat itu. Itu kalau bisa dibilang memang lagi bagus-bagusnya tuh ya. Ya, double winner. Siapa ya? Ada Jahrahan, ada Kayamba. Iya, Kit Kayamba. Ya, Kit Kayamba, ada Renato Elias. Ada Leng Lolo, ada Obiora pada saat itu. Itu tim seniman menurut saya. Tim seniman. Kenapa seniman? Kalau saya melihat Sriwijaya pada saat itu
apa ya? Samping satu pelatihnya, saya pikir luar biasa. Coach Ya, RD. Coach RD itu yang membentuk karakter saya, ya kembali ke karakter yang dulunya saya bermain keras, Dirubah, kasar, mungkin ya menjurus brutal dulu ya kan. Karena dengan bergabungnya saya bekerja sama dengan Coach RD, jadi ada perubahan di situ. Apalagi latar belakang militer juga kan. Coach RD. Iya, militer. Saya awalnya kaget, ya kan. Wah, dipanggil Coach RD ini, wah orangnya pasti keras, pasti disiplin, udah pasti disiplin. Tapi orangnya beda Iya. di lapangan. Ya, keras cuma di lapangan, tegas, disiplin, orangnya pintar. Tapi di luar itu, ya seperti saudara sendiri. Pernah ada gap dengan itu. Ya kan, cara pelatihan cukup tertata dengan baik, cara mainnya juga bagus. Saya bilang seniman kenapa? Semua bisa bermain bola. Ya, bukan satu mengandalkan 1, 2, 3 pemain. Ya, semua pemain jadi cerdas. Ya, semua jadi cerdas. Jadi berpengaruh semua di semua lini. Mulai dari kiper Ferry Rotinsulu, Indro Kartiko. Ya, di belakang sana ada Firmansyah, ada Isnan Ali, ada Warobai pada saat itu. Apalagi ada gelandang yang ada Jaran. Ya, Depan dream sampai team tuh waktu itu. Dream Team Sriwijaya luar biasa. bisa double champions ya. Ya, itu double winner. Ya, itu pengaruh karena satu ya itu dari pelatih, kombakan tim, ya semua bermain bola. Semua jadi bermain bola, atraktif semuanya. Ya, semua jadi seniman semua, gini saya bilang seniman semua. Laskar Wogito ya. Laskar Wogito. Ya. Nah, di timnas sendiri kan juga sempat ke final ya 2004 ya coach ya. Final Piala AFF ya. Piala 2004 masih Piala Tiger. Piala Tiger ya 2004. Piala Tiger ya 2004. Ya. Itu kalah dengan Singapura. Singapura. Ya? Singapura. Ya. Singapura juga lagi gila-gila itu. Waktu itu lagi banyak banyak bangsa proses juga ya. pemain Agu Kasmir ya. Dan juga kita kalau nggak salah Boasnya cedera ya Boas cedera. di leg pertama apa kedua? kedua kalau nggak salah deh. Leg pertama, leg kedua. Leg kedua. Leg kedua. Saya absen leg kedua. Akumulasi, Mauli Lesi absen, Boas juga sakit. Iya cedera. Iya, cuma cedera. Patah kaki itu. Iya, patah. Nah, itu di era pelatih Peter Witt. Peter Witt ya. Itu ada cerita apa di balik timnas di era itu? Kan bisa dikatakan kombinasi antara pemain-pemain senior dengan pemain-pemain muda. Waktu itu Boas masih muda tuh, masih 18 tahun. Iya. Masih racing star juga. Racing star. Ya, itu kejelian dari seorang pelatih itu sendiri. Ya, menggabungkan beberapa pemain senior, waktu itu masih ada Indro Kartiko, ada Kurniawan, ya. Kalau ada Maulesi, yang junior tuh Boas. Ya, Boas itu. Jadi memang kami pun persiapan, itu saya bilang kejelian dari seorang pelatih, karena persiapan cuma 2 minggu pada saat itu. 2 minggu. 2 minggu membentuk, singkat, ya. Membentuk permainan saya pikir secara cukup bagus sih cara permainan pada saat itu. Ya kan nggak mudah seorang pelatih itu membangun sebuah tim cuma dengan waktu kurang lebih 2 minggu itu sangat sulit. Singkat sekali ya. Sangat sulit. Ya. Nah, Coach Haris sendiri ngelihat timnas era terdahulu nih dengan timnas sekarang seperti apa? Kalau timnas dulu kan pure lokal ya. Ya. Nah sekarang nih ada campuran diasporanya nih, ada campuran keturunan bahkan bukan campuran, banyak juga mayoritas. Nah melihatnya seperti apa? Ya era sudah berubah ya kan. Bahkan naturalisasi itu sah-sah aja diwajibkan di seluruh dunia itu sah-sah aja. Tapi kan yang jadi patokan kan harus berprestasi. Ya ini penting ya kan. Kalau dulu kita nggak berpikir, yang penting kita udah masuk timnas, kita fokus ya kan. Kita fight ya kan harus. Karena apa? Dulu pemain lokal kita tuh batu loncatan. Ya batu loncatan di timnas. Untuk menjadi mahal itu kan timnas. Timnas ya. Timnas. Kita juga harus fight di situ. Ya, kalau mungkin sekarang dengan kondisi naturalisasi ini ya saya tetap dengan segala sesuatu permasalahan sepak bola Indonesia kita ya kan. Ya saya pikir naturalisasi mungkin saat ini yang
yang untuk program jangka pendek memang harus dilakukan PSSI mungkin saat ini ya. Ya mudah-mudahan dengan naturalisasi apa yang sudah disiapkan PSSI maupun tim pelatih sendiri bisa berprestasi lebih baik. Sebenarnya itu aja sih poinnya. Betul.